Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini kita bahas sesuatu hal yang berkaitan dengan hasil atau berita adanya berkas perkara yang dilimpahkan dari pihak penyidik ke kejaksaan. Informasi yang didapat terakhir kalau tidak salah P18. Coba kita lihat ya. Ini ada harian di tv1news.com. Berkas belum lengkap, Kejati Jabar sebut perkara kasus Subang masih P18. Masih P18. Saya bacakan saja ya. Kejaksaan Negeri Kejati Jawa Barat menyebut 4 berkas perkara pembunuhan ibu dan anak Subang masih berstatus P18 atau berkas penyelidikan belum lengkap. Berkas penyelidikan belum lengkap. Artinya proses penyelidikan belum lengkap. Tapi kita tidak bisa menentukan karena kita harus jelas dulu di mana belum lengkapnya. Penyelidikan yang mana yang belum lengkapnya. Data mana yang belum lengkapnya. Apakah di administrasinya ataukah di alat buktinya. Nah, ini yang kita harus cari tahu. Tentunya harus dari Kejati langsung ya. Dilansir oleh tv1news.com, daerah Jabar, Kamis 7 Desember 2023, jam 19:03 waktu Indonesia bagian Barat. Reporternya TV1 News Cepi Kurnia, editornya Fikri Syaukani ya. Bandung tv1news.com, Kejati atau Kejaksaan Negeri Jawa Barat menyebut 4 berkas perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat 18 Agustus 2021 silam yang dilimpahkan Polda Jabar masih berstatus P18 atau berkas penyelidikan belum lengkap. Berkas perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan pada Minggu kemarin, namun setelah diteliti dan diperiksa, berkas pembunuhan ibu dan anak itu dinyatakan berkas penyelidikan untuk segera dilengkapi P18, kata Kasih Penerangan Hukum, Kasih Penkum Kejati Jabar Nur Sri Cahyawijaya saat konfirmasi tv1news.com Kamis 7 Desember 2023. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Direskrim Polda Jawa Barat mengungkapkan telah melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang ke kejaksaan. Terdapat 4 berkas perkara yang diserahkan. Berkas perkara sudah dilimpahkan semua ke JPU. Itu ada 4 berkas, ucap Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan Sabtu 2 Desember 2023. 4 berkas perkara itu ia menuturkan terdiri dari berkas perkara Yosep Hidayah, berkas perkara M. Ramdhanu alias Danu, berkas perkara Mimin, istri kedua Yosep, dan berkas perkara Arigi dan Abi yang disatukan. Ya, itu informasi yang kita tahu bahwa memang sudah dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan dan kita ketahui tadi P18. Kita lanjut kembali bahwa sebentar. Kalau tadi dinyatakan bahwa P18, kalau kita lihat dari P18-nya bahwa sebentar ya. Kita P18 hasil penyelidikan belum lengkap. Hasil penyelidikan belum lengkap. Berarti harus kita cari tahu
apanya belum lengkap. Karena kita harus yakin bahwa yang belum lengkapnya apakah ada alat bukti yang belum lengkap, ya, ataukah ada administrasi yang belum lengkap. Karena nanti pihak JPU, Jaksa Penuntut Umum, itu akan menerima limpahan dari pihak penyidik, kelanjutan dari pihak penyidik, dan nanti pihak penyidik sudah akan lepas. Nanti yang bertarungnya adalah mereka semua. Ya, jaksa lah mereka yang akan bertarung atau berperang di pengadilan. Tentu pihak jaksa harus menerima berkas, harus lengkap, di mana nanti ya jelas karena mereka lah nanti yang akan berperang di pengadilan. Ya, jangan sampai nanti kalah di pengadilan. Nah, ini kan mereka sangat hati-hati sekali dalam menerima berkas-berkas yang disampaikan oleh pihak penyidik tentunya. Kalau dirasa sekali lagi ini masih P18, artinya harus ada yang dilengkapi. Apa kelanjutan dari P18 yaitu P19. Kalau P19 apa? Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Nah, ada P18 hasil penyelidikan belum lengkap. Di P19 pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. Nah, kalau udah sampai P20 ini yang rada ini ya, pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis. Nah, kalau P21, pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Sekarang masih proses di P18. Inilah proses di awalnya, bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Nah, apakah ini mengartikan bahwa pihak penyidik belum mempunyai alat bukti yang kuat? Kita belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Sedangkan kita ketahui kemarin sudah dilakukan proses press conference yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar bahwa adanya alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP dengan alat-alat bukti yang ada. Artinya bahwa itu keyakinan penyidik bahwa dengan alat bukti itu bahwa tersangka memang jelas ada di TKP. Itu yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar seperti itu. Lantas sekarang berkas di P18. Pada saat proses penyidikan belum lengkap. Apakah hubungan antara press conference yang kemarin dilakukan oleh Polda Jabar dan sekarang berkas dari kejaksaan di P18 kan? Di mana ini kekurangannya? Sedangkan disampaikan di press conference bahwa penyidik mengatakan bahwa alat bukti sudah menunjukkan bahwa tersangka ada di TKP. Apa dasarnya? Kita lihat di press conference kemarin bahwa pada saat reka adegan penyesuaian posisi mereka yang ada di TKP di sana, posisi pada saat pengeksekusian, kita dengar bahwa adanya cipratan noda merah atau darah ke dinding yang terhalangi oleh manusia. Pada saat persesuaiannya, bahwa posisi manusia itu ada di sana. Nah, apakah ini kategori yang dimaksud dengan alat bukti yang disebutkan atau petunjuk gabungan daripada dua alat bukti? Nah, inilah yang kita masih menunggu. Orang beranggapan, kenapa kok tidak P21? Kenapa harus P18 dulu? Kalau memang dirasakan memang alat bukti yang kuat, tentu langsung P21. Sebagian masyarakat berpikiran seperti itu. Kenapa harus P18? Kekurangannya di mana? Penyelidikannya belum lengkap. Di mana? Nah, inilah menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan itu juga. Tentu kita tunggu ya penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.